94,7 UFM Sweet As You. The new music Iggy Azalea featuring Rita Ora dengan Black Widow. Welcome to Magdalene's Mind, you lovers. Masih bersama saya Arif Tirto Sudiro. Ada Hera, ada Devi dari Magdalene.co, Yari Rangga dari UFM. Dan di 8317617 kita juga sudah ada seseorang yang sudah berkecimpung cukup lama juga dalam dunia entertainment. Dan nanti kita akan ngomong-ngomong juga bersama dengan dia. Tapi kita pengen share dulu sedikit beberapa Twitter yang udah masuk di @UFM947, yang juga sudah follow dan mention @the_Magdalene dengan tanda pagarnya 947mm. Selamat malam untuk siapa nih, Dev? Untuk Vivi. Hai Vi. Dia bilang pernah sudah bela-belain datang ke Jakarta buat interview tahap terakhir, tapi ternyata saya diminta lepas hijab. Ya bukan rezeki saya katanya. Saya udah nggak tahu mesti ngomong apa kalau sampai segitunya. Oke, Vi, thank you very much udah cerita-cerita ke kita juga ya. Hera, siapa Her? Pengen Ini nge-share? ada Dwi Indah Febri. Dia bilang pernah waktu ngelamar jadi pramugari kereta api, tubuhnya dibilang terlalu kurus. Malah ini kebalikan ya. Iya. Oh ya? Iya. Sampai dibilang seperti itu. Tubuhku terlalu kurus, dia bilang. Alright. Jadi dianggap kurang proporsional. Ini ada satu dari Gina. Kalau Gina bilang saya pernah memiliki masalah karena penampilan atau dari bentuk tubuh. Nggak ngerasa rapih waktu itu. Bener, nggak dipanggil-panggil gue habis itu. Nggak kayak gue tuh. Kayak Devi juga nih. Di 8317617 kita sudah terhubung bersama dengan Melanie Putria. Selamat malam Melanie Putria. Halo Ari. Hai Bu. Hai, apa kabar? I'm good, how are you? Baik, alhamdulillah. Baru sempat Alhamdulillah. sakit sih, tapi sekarang udah recovery lumayan. Didoakan juga ya, saya kayaknya baru mau flu berat nih sekarang ini udah mulai nelan gak enak. Hati-hati ya, ini musimnya lagi banyak orang sakit. Embur. Soalnya gitu kan, udah satu anginnya panas. Begitu angin kencang bawa debu. Betul, Selesai. debunya banyak ngangkat kuman dan bakteri kan? Ya betul. Oke, Melanie, kita ada Hera sama ada Devi dari Hai Magdalene.co. Hera. Hai Devi. Hai. Kita membicarakan mengenai sebuah artikel yang ada di Magdalene.co. Tadi udah sempat dengar ya ngobrol-ngobrolnya kita sama Hana? Udah menarik banget ya. Iya, itu dia makanya sebetulnya kan kayak kalau kita lihat ada beberapa beberapa rekannya Melanie deh kalau kita bilang. Awalnya when they were still single, mereka mendapatkan yang namanya bentuk tubuh yang proporsional gitu. Terus kemudian setelah menikah, punya anak, penampilannya berubah. It's a whole package dong. Begitu anaknya keluar dari from the road of success, anaknya lahir, itu kan road to success tuh. Begitu ya kan? Begitu lahir, akhirnya susah atau struggling untuk kembali mendapatkan tempat di dunia entertainment kayak gitu. Ada nggak teman-teman yang pernah cerita sama seorang Melanie? Oke, sebenarnya itu kejadian sama diri gue sendiri sih. Oke. Jadi kalau boleh gue tarik ke belakang lagi waktu pemilihan Putri Indonesia 2002 saat itu, dan akhirnya gue menang. Yep. Waktu itu gue nggak suka banget sama yang namanya olahraga, bencinya setengah mati. Dan beneran segitu alerginya ngeliat orang olahraga tuh gue malah yang merasa terintimidasi. Bersih orang biasa aja kali, nggak usah olahraga banget gitu. Iya. Dan gue makan segala macam, makannya jorok banget. Gue bisa ngabisin the whole roti molen yang dari Bandung yang terkenal itu. Gue makan untuk sarapan 1 kotak sendiri. Kebayang nggak? Berapa banyak itu bobotnya? Sebenarnya sih kalau dilihat dari tampilan fisik nggak banyak banget gitu ya. Cuman kan yang namanya Putri Indonesia lo harus pakai baju dari desainer dong. Betul. Iya. Gak ada satupun baju desainer itu cocok dan pas di badan gue. Yang ada ketika setiap ada pemotretan atau ada syuting yang mengharuskan gue pakai baju sponsor atau desainer, gak pernah cukup, dan gue cuman bisa jawab, hey, I'm not a model. Cuman bisa ngeles kayak gitu kan. Gue Putri Indonesia, gue bukan model catwalk, gue bukan model yang emang harus dituntut untuk skinny gitu. Iya. Tapi ya gimana, dapat surat peringatan di masa jabatan gitu kan, itu kan menyakitkan banget kan. Betul. Ya udah, itu yang gue alamin saat itu sih, tahun 2002. Nah, semenjak saat itu gue langsung
dituntut untuk bisa mendaftarkan diri di pusat kebugaran, ya kan? Dimana gue sangat alergi dengan hal itu. Jadi gue memaksakan diri dan menyeret pantat besar ini untuk yang ada, gue coba untuk mencoba menyukai olahraga pelan-pelan gue nggak tahu progresnya sampai mana, sampai gue akhirnya ketemu suatu hari sama seorang makhluk yang bernama Aderai. Nah, di hari itulah akhirnya kebuka semua kepala ini, pikiran gue dan hati gue bahwa ternyata gue tuh emang harus olahraga buat kesehatan gue gitu. Bukan buat penampilan dulu yang gue pikirin. Gue harus sayang sama badan gue harus care sama badan gue kalau gue mau umur panjang dan bisa menikmati kehidupan ini dengan baik gitu kan. Jadi udah, gue saat itu bener-bener kayak dicuci otak sama Mas Ade sampai gue akhirnya bisa berubah banget ngikutin diet ala binaragawan dan gue bisa mendapatkan bonus badan bagus dengan semua hasil kerja keras gue untuk jaga nutrisi dan emang bener-bener latihan yang serius gitu. Emang awalnya ada keterpaksaan, ada yang rasa kayak oke gue harus terpaksa nih ngejalanin ini. Tapi karena udah jadi terbiasa, udah jadi my habit gitu, way of life, udah bener-bener yang gue nikmatin. Gue harus olahraga nih, kalau nggak gue nggak enak badannya gitu. Sampai segitunya perubahan dan transformasi yang luar biasa dalam hidup gue. Gitu. Hebat. Tapi ini nggak sih maksudnya pernah ngerasa kok penekanannya terlalu ke appearance ya gitu kalau ada pekerjaan ini gitu. Pernah ngerasa ini nggak Pasti. Karena saat itu kan sebagai putri Indonesia lo dituntut harus bisa jadi superwoman kan. Orang nanya apa lo harus bisa jawab. In a way superwoman, betul. Dalam satu sisi gitu. Dianggap sebagai superwoman. Iya benar. Kan? Ya jadi akhirnya gue berpikir gue punya inner beauty, gue berusaha untuk belajar memperbaiki wawasan gue sehingga gue bisa selalu menjawab apa pertanyaan orang saat itu. Dan akhirnya gue menyepelekan masalah penampilan gitu. Nah, itu memang gue ngerasa sedih dan ngerasa kayak ketampar karena ternyata memang menjaga penampilan itu adalah bagian dari tanggung jawab pekerjaan gue saat itu. Right. Jadi gue melihatnya dari sisi kalau gue mau profesional, gue sebagai putri Indonesia, gue sebagai artis, ya itu part of my job untuk bisa menjaga penampilan sehingga bisa indah dilihat sama orang. Itu udah hukum ya menurut gue ya. Iya. Karena ya apalagi yang lo jual di TV kalau nggak badan lo dan penampilan lo gitu. Ya seperti yang Hana bilang tadi, ya emang industri showbiz itu di Indonesia, entertainment kita tuh memang masih di situ. Masih di situ. Lo suka nggak suka, terima nggak terima, mau nggak mau, lo harus terima itu. Ini David udah gatel dari tadi udah. Kalau lo bisa lihat ya Mel di sini, David udah pengen. Gue mau nanya. Giliran gue sekarang. Oke. Melanie ini ya sekarang mom ya, maksudnya udah punya berapa anaknya tuh? 1, 3 tahun baru umurnya. Terus setelah melahirkan, apakah ada masalah dengan berat badan juga yang harus dikurangin? Terus itu gimana? Woi, pasti ya. Waktu itu naik berat badan kan, pasti dong. Sorry, terus, naik berapa Jo waktu itu? Untungnya nih, gue cuma naik 12 kilo. Oh, itu oke. 12-15 tuh masih oke kan? 12-15 masih standar dong, masih oke. Nah, tapi saat itu sebelum hamil, gue ada dalam kondisi sangat in shape dan benar-benar dalam body fat terendah. Jadi lo harus tahu, saat itu gue udah sangat berotot-otot, terus gue udah six pack, dan tiba-tiba gue harus hamil dan gendut banget. Oh, jadi one whole big pack, one whole and pound pack gitu kan. Pas gue balik ke gym ketika gue habis melahirkan nih, trainer gue dengan santainya ngomong gini, gila lo Mel, badan lo kayak kulkas 2 pintu. Jahat banget. Jahat banget, dia emang tahu gue harus digituin untuk bisa kembali lagi normal badannya gitu. Jadi tapi gue merasa terintimidasi saat itu. Kebayang gak sih saat lo lagi, dan gue baby blues ya. Jadi rasanya kepengen nampak orang bawaannya kan.
Terus yang ada ketika ngelihat cewek-cewek sangat langsing di gym, ketika mereka keluar kelas yoga dan RPM gitu, gue langsung gila-gila, gue melipir gitu. Kayaknya emang ada rasa intimidasi yang saat itu sangat tidak nyaman. Nah, ketika itulah gue ketemu sama teman-teman di Runners. Akhirnya gue lari deh. Gue lari outdoor, gue cari suasana baru, gimana caranya supaya gue bisa happy dengan olahraga dan tidak merasa terintimidasi dengan melihat badan orang lain di gym. Nah, gue cobain lari, sampai akhirnya gue bisa ngedapetin lagi bentuk badan gue nggak kerja keras loh ternyata. Jadi gue nikmatin banget nih semua proses itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah gue bisa kembali lagi ke bentuk badan semula walaupun tidak selangsing dulu ya. Dan yang pengen gue tularin ke teman-teman dan semua wanita yang udah jadi ibu adalah bukan lo harus jadi langsing, bukan lo harus jadi perutnya kotak-kotak, tapi kita tuh bisa lagi untuk jadi sehat dan jadi kebanggaan buat keluarga kita sendiri gitu. Itu yang pengen gue tularin. Lo jangan mentang-mentang lo udah ngelahirin, lo jadi ngerasa gemuk, lo nyusuin, lo pasrah aja dengan keadaan. Tapi gue pengen bangunin mereka gitu loh. Kalau bisa tuh agak noyol dikit. Ayo lo bareng sama gue olahraga, biar lo bisa pede sama penampilan lo, sehingga lo bisa ngejalanin hari lo dengan lebih positif dan lo akan jadi kebanggaan keluarga nantinya gitu. Utamanya adalah kesehatan yang di bold, italic, underline ya. Yes, for the sake of my health. Yeah, gitu. for the sake of it. Oke, nih, ini pertanyaan terakhir karena kita lagi membicarakan mengenai beberapa you lovers yang pernah mengalami halangan dalam mencari pekerjaan karena diperhatikan penampilan ataupun juga bobot tubuh. Ini pendapat seorang Melanie sendiri ya, pendapat lo sendiri. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena kita sebuah forum ngobrol-ngobrol. Your own opinion. Menurut lo, berarti orang-orang ini atau kita mengharuskan untuk menjaga penampilan fisik dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, why? In my own opinion. Yes. Karena kayak gue udah bilang tadi, kalau lo pengen untuk menjadi seorang yang profesional dalam pekerjaan lo, apapun bidangnya, entah itu entertainment atau lo harus kerja kantoran, menjaga penampilan supaya lo enak dilihat itu adalah bagian dari tanggung jawab pekerjaan lo. Mau nggak mau, suka nggak suka. Karena, orang pintar di luar sana banyak. Oke. Orang yang kepribadiannya juga baik dan ramah setengah mati banyaknya. Tapi kalau lo nggak bisa jaga penampilan lo nggak bakalan bisa jadi apa-apa. Lo harus terima itu. Paling nggak lo nggak harus jadi berambut panjang, berkulit putih dan tinggi langsing. Tapi paling nggak lo coba usahain supaya lo enak deh dilihat. Itu aja. Entah gimana caranya, mau lo dandan kayak mau lo coba untuk olahraga biar inner beauty lo keluar, biar aura lo positif terus. Itu kan sebenarnya hal gampang yang bisa lo lakuin. Lari aja di kompleks. Betul. Iya. Jadi lo nggak usah mikir ribet. Tapi buat gue itu jadi salah satu tanggung jawab lo sebagai seorang pekerja profesional. Untuk di Indonesia, lo harus bisa ngejalanin itu. Di luar negeri lo lihat aja banyak banget artis yang kayak Pharrell, ya yang penampilannya nggak kece gitu ya, kayak selengean gitu, Pharrell Williams selengean banget gitu. Selengean banget dan lo tetap laku dan lo tetap jadi orang gila di sana gitu loh. Betul. Di sini belum bisa ya. Iya, kalau di sini I'm sorry to say, tapi nggak bisa. Gue sendiri bukan tipe yang kalau keluar rumah gue harus pakai high heels, harus dandan. Gue nggak gitu banget. Lo harus lihat gue kalau ketemu di mall, gue bakal pakai sepatu teplek. Udah dong. Sumpah, udah. Gila, gue nggak suka dandan. Tapi ketika gue menghadapi sebuah pekerjaan, gue harus kerja, gue harus jadi presenter, gue harus jadi host atau MC di sebuah acara. Gue harus pol-polan. Karena itu bagian dari tanggung jawab gue dan karena itulah mereka membayar gue gitu. Oke. Thank you very much Melanie Putri. Thank you. Thank you very much. UFM 94,7